Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran Sejarah Indonesia kelas 11. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik, ekonomi, dan hukum. Yang pertama yaitu dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik dan pemerintahan. Pada masa penjajahan Barat, pemerintah kolonial melakukan politik divide et impera atau memecah belah dan adu domba. Pemerintah kolonial campur tangan dalam pergantian kekuasaan di kerajaan atau pemerintahan pribumi. Sistem kerajaan yang semula berkembang di Indonesia, pada masa Daendels dilakukan pembaruan di bidang politik dan administrasi pemerintahan. Daendels membagi wilayah kekuasaan kolonial Belanda menjadi 9 prefektur dan 30 kabupaten. Dalam struktur pemerintahan dikenal dengan adanya pemerintahan tertinggi. Kemudian, dalam pelaksanaan pemerintahan dikenal juga adanya departemen untuk mengatur pemerintahan secara umum. Dalam pelaksanaan pemerintahan dalam negeri, ada dualisme pemerintahan, yaitu pemerintahan Eropa dan pemerintahan pribumi. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Raffles juga terjadi perubahan dalam pemerintahan. Raffles mulai menghapus ikatan feodal dalam masyarakat. Pada masa pemerintahan Raffles, bupati diangkat sebagai pegawai pemerintah di bawah seorang residen. Raffles membagi Jawa menjadi 16 karesidenan. Pembaruan ini dilakukan oleh Raffles untuk menggantikan sistem tradisional Jawa yang bersifat patrimonial menuju sistem pemerintahan yang modern dan rasional. Yang kedua yaitu dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang ekonomi. Pada masa pemerintahan Daendels, adanya perubahan sistem pemerintahan telah membawa perubahan pada sistem perekonomian tradisional. Dalam sistem modern, tanah milik raja berubah statusnya menjadi tanah milik pemerintah kolonial. Untuk mendapatkan uang, pemerintah kolonial memperolehnya dari penjualan hasil bumi dari para petani berupa pajak. Selain itu, dibangunnya jalan raya pos dari Anyer sampai Panarukan dapat berdampak pada semakin ramainya perdagangan. Kemudian pada masa Raffles, terjadi perubahan sistem kepemilikan tanah dari tanah raja dan penguasa lokal ke pemerintah. Adanya perubahan kepemilikan tanah ini menyebabkan terjadinya perubahan hubungan antara raja dan kawulanya menjadi hubungan yang bersifat komersial. Adanya sistem tersebut membuka kemerdekaan ekonomi dan perdagangan bebas mulai dilakukan. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Hindia Belanda, ekonomi uang terus berkembang dan kegiatan perdagangan semakin luas. Perkembangan tersebut didukung oleh perkembangan bidang perbankan, yaitu dibangunnya The Javanese Bank di Batavia yang kemudian disusul oleh bank-bank lainnya. Perkembangan ekonomi juga didukung oleh munculnya kemajuan komunikasi dan transportasi. Hal ini ditandai dengan munculnya pelabuhan-pelabuhan dan jalur-jalur kereta api. Terhubungnya jaringan tersebut telah mempercepat pengiriman surat melalui pos. Dengan demikian, informasi semakin berkembang dengan cepat. Yang ketiga yaitu dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang hukum. Hukum yang berlaku pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara yaitu hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, pada masa kolonial, bangsa Barat menerapkan hukum kolonial. Sebagai contoh ialah dibentuknya Badan Peradilan untuk orang Eropa, Timur Asing, dan pribumi dengan ketentuan hukum yang berbeda. Cukup sekian pembahasan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran Sejarah Indonesia pada materi ketiga, yaitu tentang perubahan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan Barat.
sebelumnya Bapak sudah tayangkan tadi video pembuka tentang materi yang kita bahas kali ini. Ya, Bapak akan sedikit lebih memperjelas bagaimana sih kondisi yang terjadi pada masa itu dalam bidang politiknya, dalam bidang sosialnya, budaya, ekonomi, hukum ya pada masa penjajahan Barat. Pada perkembangan sistem politik ya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sistem pemerintahan, yang kedua birokrasi, yang ketiga sistem hukum. Ya. Kemudian yang kedua pada perkembangan sosial budaya ada 3 juga. Yang pertama yaitu mobilitas sosial, bidang keagamaan, dan kedudukan dan peran perempuan. Lalu perkembangan bidang pendidikan, perkembangan pendidikan pemerintahan, perkembangan pendidikan swasta, dan perkembangan pendidikan tinggi. Yang keempat ada perkembangan bidang ekonomi, sektor ekonomi Hindia Belanda, eksploitasi sumber daya alam, ekspansi perdagangan, dan industri rakyat. Baik, langsung saja kita ke perkembangan sistem politik. Pada masa penjajahan Barat atau kolonialisme, sistem pemerintahan itu setelah berakhirnya VOC ya, pemerintahan VOC yang diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda yang dipimpin saat itu oleh Gubernur Jenderal Daendels, atau ini dia menerapkan sistem indirect ya tahun 1699. Dia melakukan perombakan sistem pemerintahan secara radikal ya menurut sistem Barat, sistem yang diberlakukan di negaranya. Lalu setelah kepergian Gubernur Jenderal Daendels tahun 1811, Jawa diduduki oleh Inggris ya. Asas pemerintahan ditentukan oleh Letnan Gubernur Raffles dan dia mengacu pada pemerintahan Inggris yang diterapkan di India, negara jajahannya juga. Kemudian pada masa itu kedudukan seorang raja sebelum ya diterapkan oleh pemerintahan Inggris itu kan raja adalah sebagai pemangku wewenang tertinggi terhadap rakyatnya di daerah kawasannya. Nah, ketika itu setelah Raffles ini menguasai Indonesia sebagai kerajaan, itu dirubah sistemnya, kedudukannya seorang raja itu dipersempit ruangnya, dijadikan sebagai pegawai kolonial, mau tidak mau secara paksa. Ini lebih baik kamu mati kan, diancam saat itu, atau kamu mau menjadi kacung saya, kalau nggak bahasa kasar seperti itulah. Jadi mau tidak mau secara terpaksa para raja, kemudian para pejabat kerajaan juga semuanya yang masih yang masih dianggap bermanfaat oleh pemerintah kolonial itu dijadikan sebagai pegawainya. Ya. Kemudian yang kedua sistem birokrasi. Awalnya seorang raja yang tadi yang sudah dijelaskan berfungsi sebagai pemangku wewenang tertinggi. Nah, kemudian difungsikan menjadi menjadi pegawai kolonial. Kemudian bupati dijadikan sebagai perantara pemungut pajak oleh kolonial. Di mana pada masa sebelum pemerintah kolonial datang, ya seorang raja, para bupati ya yang ditunjuk oleh seorang raja itu mereka berusaha keras untuk mensejahterakan rakyatnya dengan cara mungkin ada ada pajak ya, kewajiban rakyat untuk membayar pajak, tapi disesuaikan dengan jaminan keamanan, jaminan kesejahteraan dari kerajaan, kan? Jadi saling menguntungkan. Tapi ketika pemerintah kolonial diterapkan itu lebih menyengsarakan rakyat. Artinya hanya dimintai kewajiban tanpa diberikan hak oleh pemerintah saat itu. Kemudian sistem hukum sebelumnya. Nah, tadi melanjutkan dari sistem birokrasi tahun 1874 ya, diangkat seorang patih di setiap kabupaten. Ya, patih ini apa fungsinya? Dia sebagai wakil bupati. Ya, tugasnya menjalankan peran bupati di setiap daerah yang dipimpinnya. Nah, kemudian sistem hukum
yang diterapkan oleh pada masa penjajahan Barat, pada masa pemerintahan kolonial itu dengan mengesampingkan nilai-nilai norma agama ataupun adat istiadat itu sudah tidak dihiraukan lagi ya. Jadi ada tiga pembagian yang tadi dijelaskan pada video yang ditayangkan. Jadi ada hukum yang diberlakukan untuk orang Eropa kepada orang timur asing dan pada pribumi itu berbeda, masing-masing ada bagiannya. Ini sudah jelas sangat tidak adil ya. Kita sebagai pribumi tapi diberlakukan secara tidak adil oleh pendatang atau penjajah yang merampas hak-hak warga atau pribumi. Kemudian setelah itu diterapkan oleh Gubernur Jenderal Dendels ini membentuk pengadilan keliling dan pengadilan bagi warga pribumi setiap daerah. Pejabat kolonial sebagai ketuanya, kemudian para bupati itu sebagai anggotanya yang menjalankan tugas dari pemerintah kolonial. Lalu pada masa Raffles, pajak diberlakukan secara perorangan atau individu ya. Tapi tidak berlangsung lama karena Raffles ini 2 tahun setelahnya itu meninggalkan Indonesia dan digantikan oleh pemerintah kolonial kembali ya. Sistem pemungutan pajak berlanjut ya pada masa sistem tanam paksa dari tahun 1830 sampai 1870. Lalu dalam perkembangan sosial budaya ya, tentang mobilitas sosial dengan dikeluarkannya sistem agraris tahun 1870, Hindia Belanda memasuki era baru dengan istilah politik pintu terbuka. Jadi ini membuka kesempatan untuk para pemodal asing untuk menanam saham, menanam investasi di Indonesia. Sebelumnya ya warga pribumi dan khususnya raja di setiap daerah hanya mengandalkan pendapatan dari rakyatnya ya, berupa pajak hasil kekayaan yang mereka dapat, entah itu mungkin dari perkebunan, dari pertanian dan sebagainya. Tapi cukup ya. Tapi karena ini dipegang oleh pemerintah kolonial, lebih dimanfaatkan peluangnya ya, untuk mengeruk kekayaan pribumi Indonesia saat itu untuk keuntungan mereka ya sepihak ya, baik itu kolonial Belanda ataupun Inggris dan sebagainya. Nah, lalu apa lagi? Dan semakin banyak pemodal untuk masuk menanam saham dan diakumulasikan. Saat itu baru yang familiar, yang populer itu pada perusahaan dalam bidang perkebunan dan pertambangan. Lalu ada juga di sini dikenalkan istilah politik etis. Itu politik balas budi, di mana Belanda mencari strategi menerapkan suatu cara untuk membuat bangsa Indonesia atau pribumi ini merasa hutang budi kepada Belanda. Karena makin ke sini Belanda semakin memberi keluasaan, kesempatan kepada bangsa Indonesia, warga pribumi untuk mendapatkan hak yang lainnya ya, selain dalam bidang sosial, dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik atau hukum, juga pribumi diberi keluasaan untuk mengenyam pendidikan saat itu. Nah, tapi masih terbatas ya, masih terbatas untuk kaum bangsawan saja dan anak-anak para pegawai kolonial yang dibolehkan untuk mengenyam pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial. Ya. Kemudian pertumbuhan dan mobilitas pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Berdasarkan buku History of Java karangan Raffles, penduduk Jawa pada awal abad ke-19 itu berkisar di angka 4.615.000 sekian jiwa ya. 1,5 juta atau kurang lebih 30%-nya ya. 30% dari rakyat Indonesia itu mereka penduduk Jawa yang tinggal di daerah kerajaan Surakarta dan Yogyakarta atau Western London. Sedangkan 3 juta orang penduduk Jawa lainnya tinggal di daerah gubernemen yang langsung diperintah oleh pemerintah Hindia Belanda. Ya, masih banyak lagi pembahasan yang memang harus dibahas, tapi
mempersingkat saja ya, kalian tinggal baca materi yang kita bahas kali ini lebih detail, lebih jelasnya, lebih lengkapnya nanti Bapak share ya materinya. Itu terkait tentang perkembangan dalam bidang ekonomi, sistem politik, tadi udah ya, ekonomi dan bidang pendidikan lebih detailnya. Intinya seperti ini ya, semakin berkembangnya sistem pendidikan ya di Indonesia pada masa penjajahan itu membuka peluang kepada putra-putri Indonesia untuk mereka berkiprah untuk masyarakat. Harapan Belanda saat itu memberi kesempatan atau peluang kepada anak-anak bangsa dan anak pribumi yang katakanlah golongan menengah ke atas atau kaum bangsawan itu untuk dijadikan sebagai kepercayaan pemerintah kolonial untuk menjalankan roda pemerintahan, karena dianggap mereka lebih tahu karakteristik pribumi seperti apa. Tapi ternyata meleset, ini di luar rencana mereka dan ini rencana Allah ya. Artinya Allah mempermudah jalan untuk para penerus bangsa, para pemuda bangsa Indonesia pada masa kolonial saat itu untuk melakukan sebuah revolusi ya, khusus dalam bidang pendidikan, karena mungkin kita dijajah ya, salah satu latar belakangnya kurangnya ilmu pengetahuan, kurangnya latar belakang pendidikan yang sangat terbatas, sehingga kita mudah dibodohi, mudah untuk mudah untuk diberikan janji-janji palsu yang tidak bisa kita kita pungkiri semua itu. Nah, di situ ada tokoh-tokoh yang disebutkan ya, yang termasuk juga pahlawan revolusi nasional ya, salah satunya adalah Bapak Proklamator kita Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, serta para tokoh-tokoh nasionalis ini yang mereka sempat mengenyam pendidikan yang diberlangsungkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, baik, mungkin cukup itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Saya mohon maaf bila banyak kekurangan ya. Sekali lagi, untuk video pembelajaran kali ini Bapak tidak menjelaskan secara utuh ya, jadi kalian bisa melihat searching di Google atau di pembelajaran YouTube yang sedia banyak ya, kalian bisa pelajari. Ini sebagai gambaran saja, semoga bermanfaat ya untuk kalian semua. Pesan, tetap jaga kesehatan, selalu berpikir positif, banyakin kita beribadah kepada Allah, berdoa, bertawakal agar kita senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala sesuatu, dalam berpikir, dalam meraih cita-cita yang kita inginkan. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.